Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas koin requestan kalian. Apa itu? Yaitu Polygon ya. Polygon sendiri di ranking 16 Polygon automatic gitu ya. Jadi nanti kalau di video ini saya bilang Matic atau Polygon ya kalian tahu lah. Untuk Polygon dan Matic seperti itu ya. Kenapa bisa namanya dua seperti ini? Orang bilang Matic, ada orang bilang Polygon karena memang dia perusahaannya rebranding gitu ya. Jadi kayak nama baru lah seperti itu. Nah, kita langsung lihat di CoinMarketCap sendiri, Polygon Matic ranking 16. Sebenarnya kalau udah ranking 16 atau ranking top 20, ya secara singkat ya projectnya udah bagus lah. Dengan kayak gini kan mereka punya market cap juga besar kan. Nah, kita lihat juga dari supply-nya sekitar 10 billion, berarti sekitar 10 miliar. Sebenarnya ini termasuk banyak. Tapi apakah dengan banyaknya supply ini jadi jelek atau suatu project jadi jelek? Sebenarnya enggak ya. 10 miliar pun sebenarnya masih relatif oke lah kalau dibandingkan dengan banyak koin lainnya sampai ratusan miliar pun juga masih ada seperti itu ya. Dan ini harganya kalau 10 miliar pun lebih affordable juga, jadi lebih bisa dibeli, nggak terlalu mahal juga. Kita lihat all time high-nya Matic sekarang harganya sekitar 1,1. All time high-nya kita lihat coba ke bawah, all time high sekitar 2,69 ya. Jadi ini ya masih affordable lah, jadi masih nggak terlalu mahal juga untuk Polygon dan Matic. Nah, kita baca. Yang pertama adalah Polygon itu apa? Polygon sebenarnya effectively transform Ethereum into a full-fledged multi-chain system, aka Internet of Blockchain. Lalu kita lihat lagi di sini adalah Polygon, formerly Matic Network, yang tadi saya bilang dari rebranding, is a layer 2 scaling solution. Jadi dia layer satunya sebenarnya Ethereum, lalu layer 2-nya ini baru namanya Polygon, seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya penjelasan gampang, Matic Polygon itu apa? Ya upgrade-annya Ethereum, seperti itu kalau ada yang nanya kalian juga. Nah, kalau kita lihat lagi, dia transform Ethereum into a full-fledged multi-chain system atau Internet of Blockchain. Kalau kalian tahu Internet of Blockchain ini sebenarnya mirip dengan julukan satu crypto juga. Yaitu apa? Yaitu Polkadot ya, atau DOT. Jadi ya, sering sekali kita bisa dilihat Polygon Matic ini dibandingkan juga dengan Polkadot. Nah, kita lanjut lagi, who are the founders? Foundersnya siapa nih? Foundersnya sebenarnya lebih banyak ke orang-orang India juga gitu ya. Kita lihat, mungkin kalian paling tahu adalah Sandeep Nailwal. Dia memang orang yang pintar juga di bidang blockchain, sudah berpengalaman juga gitu ya. Lalu ada Janti Kanani, ada Anurag Arjun, ya ini orang-orang India juga, sangat berexperience. Kita lihat ini coba lihat ya, two experienced blockchain developers and a business consultant. Lihat juga, before moving its network in 2019, the Polygon team was a huge contributor in Ethereum ecosystem. Jadi mereka sudah familiar banget dengan Ethereum ecosystem, makanya mereka mau upgrade Ethereum-nya gitu. Mungkin mereka sebagai developer mereka merasa, oh ini ada masalah seperti skalabilitasnya terlalu lama dan lain-lain, makanya mereka pengen mencari solusinya. Solusinya dengan apa? Dengan Polygon Matic, seperti itu. Nah, kita lihat juga what makes Polygon unique yang tadi saya bilang juga nih, karena layer 2 solution ya. Kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Nih website Polygon, Ethereum Internet of Blockchain gitu ya. Ini kita udah bahas juga, built by developers for developers. Memang khusus kalau Polygon Matic ini kayak bukan untuk orang-orang biasa juga, karena memang kita kalau orang biasa belum tentu mendapatkan keuntungannya lah ya. Karena ini khusus untuk memang built by developer untuk developer for developer. Jadi dari developer untuk developer lah. Jadi istilahnya solusinya lah seperti itu ya. Polygon solve pain points associated with blockchain like high gas fees and slow speed without sacrificing on security. Jadi memang kalau kita tahu Ethereum sendiri, kelemahan Ethereum itu apa? Kelemahan Ethereum adalah ya dia sedikit gas fee-nya sedikit mahal, bukan sedikit mahal, memang mahal. Lalu juga speednya low ya, scalabilitasnya sedikit, transaksi per detiknya seperti itu. Nah, tapi dengan adanya Matic atau Polygon ini, mereka bisa solve solution, jadi provide solusi-solusi without sacrificing on security atau keamanannya juga. Karena kalau misalnya banyak blockchain juga yang bilang, oh mereka low gas fee, jadi lebih rendah gas fee-nya, lalu speednya cepat, tapi mereka sacrifice di sekuritas. Tapi dengan sacrifice sekuritas ya sebenarnya itu orang lebih nggak yakin lagi ya, karena sekuritas adalah yang paling penting sebenarnya kalau di dalam blockchain juga. Kita lihat juga ada challenge-nya, apa sih permasalahannya, kenapa mereka build Polygon atau membuat Polygon. Permasalahannya adalah kalau di Ethereum low throughput yang tadi saya bilang, skalabilitasnya kecil, lalu poor UX user experience dengan banyaknya gas fee yang mahal juga, terus ada no sovereignty. Nah, terus dengan ini mereka provide solutionnya kalau kalian lihat ini ada Polygon pakai proof of stakes, Polygon Plasma, Enterprise Chains, Optimistic Rollups, ZK Rollups, Standalone Chains. Ini apa? Ini project-projectnya Polygon juga sebenarnya, dan fitur-fiturnya sih sebenarnya ya.
Itu untuk Polygon. Tapi salah satu concern saya dengan Polygon sebenarnya adalah karena kita tahu Ethereum ini akan provide Ethereum 2.0 atau Ethereum yang kedua. Upgrade-annya memang khusus dari Ethereum-nya sendiri. Jadi pertanyaan kita adalah apakah dengan adanya Ethereum update, Polygon ini masih bisa sustain atau masih bisa bertahan gitu dengan project-projectnya. Kalau menurut saya sendiri ya pasti Polygon harus bisa mencari cara sih. Jadi bagaimana mereka bisa upgrade, mereka punya sistem juga atau blockchain juga gitu dengan adanya Ethereum upgrade. Apakah mereka masih bisa membantu seperti itu ya. Nah kita lihat featuresnya juga. Kalau featuresnya Polygon combine the best Ethereum. Yang paling menarik adalah ini sih Ethereum compatibility. Jadi memang dia kan upgrade-nya Ethereum ya. Jadi memang memakai Ethereum. Kalau scalabilitas, security ini hampir sama blockchain-blockchain lain yang selain Ethereum. Jadi bonus poinnya sebenarnya lebih ke arah Ethereum compatibility. Karena Ethereum ini orang nomor 2 kan guys. Kalau kalian nggak tahu Ethereum nomor 2 dan paling banyak dipakai juga seperti itu. Makanya orang sudah percaya. Kalau projectnya ini ada beberapa project, tapi kalau menurut yang harus di highlight sebenarnya AF Gochi, dia AAV. Kalau kalian nggak tahu AAV ini di DeFi juga. AAV harusnya top juga nih. Coba kita lihat ya, nih AAV nomor 29 ya. Jadi ini salah satu projectnya juga. Jadi banyak sekali project-projectnya. Contoh, ini project-projectnya nih. Kalau kalian bisa cek sendiri, project-projectnya ada AAV, ada Curve Finance, 1inch, SushiSwap. Ini pun yang di DeFi ya. Walaupun ini banyak, ini salah satu contoh ya. Ini yang kita lihat banyak sekali nih project-project yang join dengan Matic. Ini baru di DeFi. Kita masih bisa di NFT gaming, di DAO, ada di business to business dan lain-lain juga kan. Nah, tapi kalian nggak harus jangan langsung percaya dengan adanya Matic ini berarti udah aman. Kalian harus do your own research juga. Kenapa? Contoh lagi, ini baru sekali Juni 28 2021 ya. Kita lihat Polygon DeFi Protocol save dollar hit by exploit. Jadi salah satu yang udah partner juga Polygon juga hit by an exploit. Jadi istinya ada yang hack juga lah seperti itu. Jadi ada exploitnya, dia ada according statement di Telegram channel mereka juga seperti itu ya. Jadi harus berhati-hati juga kalau investasi. Tapi kalau kalian AV, 1inch, SushiSwap ya harusnya udah aman lah. Curve Finance itu harusnya udah aman-aman semua. Nah, kita coba lihat apalagi yang kita bisa diskusi ya tentang ini. Ini visi mereka sebenarnya untuk borderless world. Jadi nggak ada border sama sekali, nggak ada tembok lah istilahnya. Jadi benar-benar decentralized lah seperti itu. Nah ini orang-orangnya memang lebih banyak India semua ya. Yang paling terkenal memang ini si Sandeep Nailwal seperti itu ya. Walaupun advisory boardnya sebenarnya cukup bagus juga. Ada si Pete Kim dari si Coinbase juga. Ada Hudson Jameson, dia juga dari Ethereum gitu ya. Jadi memang cukup oke sebenarnya ini. Fundamental kuat sekali. Nah ini teknologi. Mungkin ini yang kita harus diskusi. Teknologinya Polygon itu apa sih? Kalau secara singkat nih kalian bisa baca sendiri. Tapi saya jelaskan arsitektur atau arsiteknya, foundationnya Polygon ya, secara singkat mungkin ya. Jadi dia ada 4 layer sebenarnya. Kalau kalian dari sini, yang level 1 Ethereum layer, makanya kita bilang Polygon ini upgrade-nya gitu ya. Karena kita lihat Polygon network-nya sendiri itu di layer 3. Jadi istilahnya ini memang upgrade-nya. Yang pertama Ethereum layer yang biasalah dengan adanya staking, finality atau checkpoint, ada dispute resolving. Lalu dia masuk ke security layer. Jadi dicek dulu di security, di validator. Jadi kayak apakah ini valid, apakah bagaimana gitu ya. Makanya kita ada validator management sama ada Polygon chain validation. Baru dari situ masuk ke Polygon network. Di sini baru ada transaction collection, local consensus dengan Matic. Dengan Matic token Matic juga gitu ya, coin Matic. Lalu ada block production. Jadi ada ya dengan token Matic ada produksi blok. Lalu baru terakhir adalah execution, di mana mereka mengeksekusi transaksi, execute transaction seperti itu. Jadi ini adalah keempat layer di dalam Polygon network sendiri. Lalu kita lihat ini ada positioning di mana mereka compare dengan Cosmos, Polkadot, Polygon. Makanya ini kalau kita lihat Polygon dan Polkadot ini sering di compare, tapi memang kalau kelebihan Polygon memang kita bisa bilang Ethereum compatibility karena dia memang menggunakan Ethereum lah seperti itu. Lalu ya kalau ini hampir sama semua sih sebenarnya. Nah itu untuk Polygon. Sebenarnya kalian kalau mau lihat juga bisa lihat dari white papernya juga sih. Jadi ini kalau kalian buka CoinMarketCap ya, mana ya ini. Nah ini di sini sebenarnya ada white paper. Nah white paper nih klik aja pasti ntar muncul, kalian bisa milih mau yang mana. Kalau menurut saya buat orang awam atau orang yang baru mulai juga bisa bukanya light paper aja karena lebih singkat, nggak terlalu bahas mendalam juga ya. Jadi kayak ini kita mungkin masih bisa mengerti, tapi asal bisa bahasa Inggris juga. Atau kalau nggak bisa ya tinggal ditranslate. Ini kita juga yang tadi kita bahas, ada solusinya, ada apa sih masalah dia, challenge-nya dan lain-lain seperti itu. Lalu kita bahas ini, what is Matic?
apa sih kegunaan Matic-nya sendiri gitu ya, karena kita bahas tadi teknologinya dan lain-lain. Nah, kegunaan token Matic-nya atau coin Matic-nya ini apa? Yang pertama fees. Dia untuk fees, untuk governance lah, biasalah untuk kayak orang transaksi di dalam Matic Network pokoknya menggunakan coin Matic ini. Lalu kedua, kita bisa staking juga, staking di Matic-nya sendiri seperti itu. Lalu kita bisa beli di mana Matic? Ya bisa di Binance, bisa di Coinbase, ada crypto.com juga. Lalu kalau Indodax atau saya juga ada Polygon. Karena di sini kita bakal analisa chartnya ya. Oke, kita sekarang masuk aja ke technical secara singkat. Technical untuk Bitcoin yang pertama kali ya. Kita karena melihat sebenarnya kita melihat kan tadi kemarin ada pattern double bottom ya sini. Tapi dia harus bisa ke atas ke sekitar 35.600 gitu ya. Baru kayak confirm double bottom, naik, retest baru bisa naik ke atas seperti itu. Nah, ini baru confirm double bottom. Tapi kan kita lihat sendiri sekarang belum naik ya. Kita lihat sendiri ada kayak rejection sih sebenarnya di dalam trendline downtrend channelnya ini nih. Karena kita lihat kita buat downtrend channel ya. Nah, di sini kita lihat kita zoom ya. Nah, kalau kita zoom di sini dia sempat mau naik, mau keluar dari downtrend channel tapi nggak berhasil keluar, makanya dia turun lagi. Nanti mungkin dia bakal coba retest lagi Bitcoin. Apakah Bitcoin bisa naik ke atas? Kalau mungkin bisa breakout, ini sign yang bagus sekali untuk Bitcoin bisa keluar dari downtrend channelnya seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke Matic USDT di Binance. Nah, ini tuh Matic. Sebenarnya pergerakan Matic ini kalau misal kalian bandingkan dengan yang lain ya, ini cukup menarik sekali karena yang lain ini altcoin lainnya itu berdampak sekali dengan adanya Bitcoin crash, seluruh crypto market kan jatuh kan. Tapi Matic ini sempat walaupun waktu itu pernah turun ya, turun drastis ya, dia sempat naiknya cepat, langsung recover lah istilahnya. Langsung kembali lagi ke $2 walaupun sekarang turun lagi gitu ya. Tapi ini juga ada recovery lumayan drastis dan kayak gak gitu korelasinya dengan Bitcoin pun, jadi ya kayak mereka punya pergerakan gak gitu sama dengan Bitcoin. Jadi untuk Matic ini menarik sekali dengan pergerakan harganya dia ya. Nah, untuk target beli Matic di berapa? Nah, sudah saya kasih tahu bahwa kalau misalnya beli Matic sebenarnya paling murah mungkin ya bisa dibeli di sekitar ini $1. $1 ini good buy banget untuk Matic sendiri ya. Lalu kalau misalnya kalian menunggu 0,9 sen ini juga oke. Nah, tapi Matic ini sebenarnya kan dia ada pattern symmetrical triangle ya. Kita bisa lihat dari sini kalau kita zoom ya. Nah, tapi dia nggak, kalau dia breakout ke atas mungkin bisa naik ke atas seperti ini ya. Mungkin bisa sampai ke sekitar kembali lagi ke level 1,4 dolar lah seperti itu. Tapi kan nggak berhasil, jadi dia turun ke bawah. Kalau turun ke bawah kita lihat harganya udah hit juga sebenarnya dengan target price kita di sekitar $1. Jadi dia sudah turun. Jadi kita lihat apakah sekarang dia bisa berhasil melanjutkan kenaikan ya. Sekarang di sini sudah $1,1 lagi ya. Nanti kita harus lihat perkembangannya bagaimana. Even $1,1 pun juga masih murah menurut saya untuk Matic kalau untuk investasi. Karena dengan penjelasan fundamental kalau kalian dengar kan itu kan bagus sekali untuk Matic Polygon. Nah, kita lihat juga di Indodax hampir sama juga sih sebenarnya. Yang ini symmetrical triangle-nya dia breakdown, turun ke bawah, target price-nya tuh di sekitar ya sini sekitar 14 ribuan, 15 ribu dan kena kan. Kalau kena di 15 ribu, jadi mungkin dia nggak akan kembali lagi ke 15 ribu sih menurut saya. Jadi kalau mau beli mungkin di 16 ribu atau 15.500 mungkin masih bisa kena. Seperti itu. Target Matic di berapa? Target Matic sebenarnya kita dari sini dulu ya. Kalau target Matic di Binance mungkin ya 1,71 mungkin masih bisa sebenarnya. Kapan? Ya mungkin di bulan Juli kita lihat apakah dia bisa naik ke atas lagi 1,71 karena pergerakan Matic juga nggak sesuai dengan harga Bitcoin juga ya. Kita mungkin lihat tiba-tiba dia bisa pump naik ke atas langsung. Kita lihat kalau misalnya dari $1 misalnya kita beli ya. Ini pun masih sekitar 70%, jadi cukup lumayan. Kalau di hold, kalau kalian hold, kalian investasi, ini saya yakin sih all time high-nya pun di 2,69 pasti akan ke break ya. Tapi kita nggak tahu kapan karena ya crypto harus bullish lagi, harus kayak orang yakin kembali ke dalam market crypto, baru money flow in. Nah, kita lihat juga ke dalam Matic IDR. Kalau target mungkin sekarang masih di sini nih, sekitar 30 ribuan karena di sini ada rejection kayak nggak berhasil selama 1 bulanan ya. Kita lihat ini dari 30 Mei ya, belum berhasil menembus angka 30 ribu lagi. Jadi kalau misalnya Matic naik pun rejection paling kita lihat adalah 30 ribu. Apakah dia bisa break 30 ribu juga gitu ya. Dan ini kalau kita lihat dari Fibonacci-nya sendiri di level 0,5 memang kuat levelnya untuk level resistance-nya seperti itu. Walaupun sekarang masih 15 ribu. Jadi kalau misalnya kalian dari beli 15 ribu ke 30 ribu aja itu udah 100%. Ya kan? Ya, udah sekitar 100%-an lah. Kalau misalkan kalian beli di sekitar 15 ribuan, ya kita beli di 16 ribuan. Seperti itu ya.
Jadi ini untuk analisis saya untuk Matic. Semoga kalian enjoy video ini dan nonton sampai akhir video juga. And jangan lupa hit like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.